Salam dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sophia Veronica Lobire dengan NIM 859353225. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Kita akan membahas bagaimana nilai leluhur pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan utama bahkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Makna pilar dalam pendidikan. Mari kita bahas makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara harafiah, pilar adalah tiang penyangga yang menopang sebuah bangunan agar tetap kokoh dan tidak runtuh. Dalam sistem pendidikan, pilar berarti landasan filosofis, nilai, dan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidikan hanya akan menjadi proses transfer pengetahuan belaka tanpa arah dan tujuan yang pasti. Di Indonesia, pilar pendidikan yang paling utama menjadi identitas bangsa adalah pemikiran dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip emas yang menjadi landasan pendidikan, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya pendidik, orang tua maupun pemimpin wajib memberikan contoh atau perilaku yang baik, benar, dan terpuji bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso, artinya pendidik harus mampu menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan, dan memotivasi agar peserta didik memiliki gairah belajar yang tinggi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya pendidik bertugas mendampingi, mengerahkan, dan memberi dukungan agar peserta didik mampu berkembang dan mandiri sesuai potensi dirinya. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita masuk ke bagian analisis utama. Bagaimana relevansi dan tantangan penerapan prinsip ini di era digital? Relevansi dan contoh penerapan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo dalam literasi digital. Prinsip ini sangat relevan saat ini. Di dunia maya yang bebas dan terbuka, guru dan orang tua harus menjadi teladan dan dalam bermedia sosial. Contoh, guru menunjukkan cara memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikannya. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso dalam pembelajaran daring. Prinsip ini diterapkan dengan memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan. Contoh, guru menggunakan video interaktif, kuis daring, aplikasi kolaborasi agar siswa antusias dan semangat belajar meskipun tidak bertatap muka langsung. Ketiga, Tutwuri Handayani dalam peran guru. Di era informasi, siswa bisa mencari ilmu dari mana saja, tidak hanya dari guru, maka peran guru bergeser menjadi pendamping dan fasilitator. Contoh, guru membiarkan siswa mengeksplorasi materi atau proyek secara mandiri menggunakan internet, namun tetap memantau, membimbing, dan meluruskan jika ada pemahaman yang keliru. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama, dalam pembelajaran daring, interaksi menjadi terpisah jarak dan waktu sehingga sulit mengeluarkan keteladanan secara langsung. Belum lagi ketimpangan akses teknologi dan jaringan internet yang membuat pembangunan semangat belajar menjadi terhambat. Kedua, dalam pembentukan karakter. Informasi yang melimpah seringkali tidak disaring sehingga nilai leluhur mudah tergerus. Siswa cenderung individualis, kurang berempati, dan rentan terpengaruh konten negatif jika tidak ada pendampingan yang kuat. Ketiga, peran guru. Guru dituntut memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Jika tidak mampu beradaptasi, maka peran sebagai pemberi teladan dan penyemangat akan sulit terwujud. Sebagai refleksi, saya percaya bahwa pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah kunci untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Teknologi dan kemajuan zaman akan terus berubah, namun nilai dasar pendidikan tidak boleh berubah. Pilar-pilar ini menjadi kompas yang menjaga agar kemajuan teknologi tidak menjadikan kita manusia yang tanpa karakter. Dengan mengutamakan keteladanan, semangat, dan dukungan, kita dapat menciptakan pendidikan nasional yang maju secara ilmu, semangat, namun tetap kokoh dalam moral dan budaya. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, materi ini dapat memberi pandangan baru dalam memahami pendidikan kita di tengah arus zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.